Selamat datang di Suara Tengah Malam. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel Suara Tengah Malam terus menghadirkan kisah-kisah horor paling menyeramkan setiap malam. Tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton dan jam berapa kamu mendengarkan cerita ini. Siapa tahu ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Selamat mendengarkan, dan semoga malam ini tidak ada yang memanggil namamu. Awalnya sih kita kenapa bisa maksud jerumus ke dunia penjaga kamar jenazah itu, saya berawal dari kegiatan saya demen sosial dan penuh tantangan. Artinya yang beradrenalin tuh saya suka gitu kan. Saya bergerak di dunia relawan, ikut tentang pengurusan jenazah gitu kan. Apa sih dalamnya nih, seperti apa sih ilmu-ilmunya. Akhirnya saya dikenalin lah sama teman saya nih. Dikenalin gabung ke dunia relawan itu. Kita gabung di yayasan Diajak. Ya, selama di yayasan itu tuh kita diajarin nih caranya nih buat ngurusin jenazah seperti apa gitu. Karena emang kalau berhubungan sama jenazah itu kan gak sembarangan Bang ya. Kalau orang tua kita bilang tuh orang mati bukan jadi abu ataupun jadi kayu, tapi dia cuma beda alam doang, pindah alam kita. Nah dari situ kebetulan yayasan itu tuh dia punya kerjasama sama beberapa rumah sakit. Nah saya lah ditawarin tuh sama kepala yayasan, Mas sampean bisa nggak, mau nggak, saya punya tawaran standby itu pun jaga di rumah sakit. Bagian apa Pak? Saya kata gitu, kamar jenazah. Wow, saya bilang kamar jenazah. Kalau kamar jenazah itu kan identik pasti dong kita berhubungan sama orang-orang mati, horor segala macam ya. Karena saya orang yang suka adrenalin ya, kenapa nggak gue coba? Cobalah saya ambil lah. Di yayasan itu banyak orangnya, cuman yang artinya yang berani ataupun yang mau ngambil ya hanya beberapa orang doang. Mungkin saya yang paling muda, yang lain-lain udah umur lah ya. Dapatlah saya tawaran itu, yaudah saya coba. Singkat cerita, saya ditugasin sama kepala yayasan saya itu waktu itu di rumah sakit di kalau nggak salah masuknya itu wilayah Jakarta Timur. Akhirnya sebelum saya tugas di sana, saya coba dong cek lokasi ya, kayak rumah sakitnya gimana sih nih. Saya coba pantau ya kan, oh udah tahuan nih. Udah dah tuh saya udah tamu lokasinya. Pas jaga juga, untuk awal-awal jaga biasa sih, jaga siang gitu kan, dari pagi. Dia ada 2 shift dah, shift pagi sama shift malam. Betul waktu itu saya masih shift pagi saya masuk. Pas berapa pekan kemudian, berapa minggu gitu kan, jaga tuh malam, cuma masih rame kayak ngobrol kita begini. Ada 2 yang namanya kamar jenazah kan, ada ruang istilah kasarnya tuh buat di luar lah kita ngerokok gitu kan, ngerokok ngopi ngobrol ya, ngobrol pas hari itu juga belum nyampe malam, sekitar kurang lebih ya mau menjelang maghrib lah. Kan tahu sendiri kalau misalkan tutup galon kalau kita buka sendiri aja keras ya kan, ini tanpa dibuka, tanpa nyentuh itu mental. Kaget juga kita pas bluk gitu. Nggak salah nih, kita samping-sampingan senggol-senggolan gitu-gitu lah sambil lirikan. Biasa. Itu agak sempat mancing juga kan. Wah, terus pas mau malam karena kebetulan saya udah pulang walaupun tugas pagi, tapi tetap kita ngumpul nongkrong di situ dah tuh. Saya waktu itu balik dari rumah sakit itu pas saya tugas pagi, balik sekitar jam 1 malam. Tetap ngopi, ngobrol gituan. Nah, sisa tinggal 2 orang nih. Akhirnya saya masuk dah ke, waktu itu posisi ruang jenazah itu atau kamar jenazah itu manjang. Dia biasanya kan kalau ada ruang kamar jenazah itu ada bagian khusus buat tempat istirahat. Tapi ini enggak, cuma dibatasi sama bilik yang bisa digeser tarik gitu. Udah, karena saya udah waktu pulang tapi saya merasa lelah pengen istirahat gitu kan. Saya masuklah ke kamar jenazah itu. Waktu itu dalam kamar jenazah itu ada 2 atau 3 jenazah di situ. Saya emang udah ini kan, udah masuk aja lah. Biasa, walaupun dia udah meninggal kita tetap permisi gitu kan. Pak, Bu, misi Pak, numpang istirahat ya. Udah saya ini dah tuh bilik, saya tutup, tidur dah tuh. Kayak ini doang, kasur lipat gitu ya kan. Depan saya tuh ada lemari kayak buat inian berkas-berkas. Di atas lemari berkas itu saya sambil tidur, saya kaki begini melihat ke atas. Itu kalau ada kardus, bukan kardus kayak billing-billing buat berkas itu berdiri gitu kan.
itu tanpa sadar itu jatuh bang. Entah itu ada gempa tapi saya nggak ngerasa gempa. Pokoknya ada kayak goncangan pasti bakal jatuh kan. Itu nggak ada apa-apa jatuh. Ada jatuh. Wah ini ada apaan sih nih kayak begini dua nih ya. Udah tuh biasa aja. Akhirnya udah sampai itu udah kita pulang. Cuman ada yang lebih ini lagi, selang berikut 2 bulan kemudian tuh selama saya jaga itu kan pagi, kalau nggak malam, pagi malam. Yang lebih sering tuh kejadian waktu di malam lebih sering. Pas kebetulan nih udah 2 bulan yang lalu tuh berapa minggu saya juga agak lupa. Cuman yang saya ingat tuh kejadiannya nih. Saya pas jaga malam itu tuh kebetulan nggak ada yang bisa kan. Tadinya berdua. Terus kebetulan ada pengantaran jenazah. Nah teman saya nih ditugasin buat bawa jenazah ambulan itu, bawa keluar. Akhirnya saya sendiri dong. Biasanya kalau misalkan jenazah ini kamar jenazah ini ada jenazah, saya tidur di ambulan, nggak tidur di dalam. Berhubung ini ambulan yang nggak ada, pada keluar semua, ya nggak mau kita tidur dong di dalam. Itu kejadian jam 2:30, pas jam 2:30. Karena apa? Saya ingat saya habis makan, saya laparan gitu, saya mau tidur dan nih, wah nggak ada mobil. Ya udah, saya muter-muter tuh di rumah sakit. Enak tidur di mana kira-kira ya? Ternyata wah di sini rame, ada pengunjung ya kan, dari keluarga ataupun pasien. Ya udahlah, mau nggak mau lah gue tidur di dalam aja dah. AC ya kan. Awalnya saya nggak berani juga tidur di dalam gitu kan, karena sepi, nggak ada siapa-siapa. Kalau ada teman bisa ngobrol. Saya tidur di luar nih. Saya tidur di luar, dinyamukin gitu kan. Terus ini juga bang, yang namanya kalau rumah sakit kan jauh ya, hampir rata-rata, apalagi itu posisi rumah sakit itu deket sama kayak komplek-komplek gitu bang ya. Dengar ya pas di luar, tidur di luar posisi saya itu sebelum kejadian saya masuk ke dalam kamar itu bunyi kiek ayam ya. Kalau orang tua bilang wah ini bunyi kiek anak ayam, berarti kan kayak ada horor. Ya udahlah, saya pindah ke dalam karena ngantuk, terus pengen nyamuk juga. Nggak lama tuh bunyi tuh. Selang 1 jam saya tidur juga nggak terlalu pulas, ketok-ketok kan, tok itu ruangan. Wah petugas yang lain nih kata saya, entah dari security biasanya gitu. Tapi saya buka, orang lain yang nggak saya kenalin, bapak dia perawakannya tinggi, terus dia pakai kaos kuning, palanya ini mohon maaf kayak agak botak di depan gitu kan. Belakangnya ada rambut gitu kayak ubanan. Iya pak, ada yang bisa bantu pak? Pak dipanggil pak sama perawat inap di lantai 4 kamar inap apa gitu waktu itu saya, kalau nggak salah lantai 4 tahunya saya. Ada apaan pak? Ada yang plus. Oh berarti kan ada yang udah nggak ada gitu, udah jadiin aja. Oh iya pak, siap, nanti kita bantu ambil dari sana pak, jemput. Saya persiapan dulu ya pak. Iya pak, makasih pak. Udah saya tutup, persiapan dan nih ceritanya. Karena saya sendiri, coba dan nih gua kalau sendiri nggak bisa nih kan buat bawa jemput jenazah dari lantai 4 itu buat ke kamar jenazah. Saya muter lah, minta bantuan dan nih sama petugas yang lain. Saya muter, saya kebetulan waktu itu ada security nih, berarti lengkap dah. Saya ke pos, bang, anterin gue yuk, bantuin. Ada yang plus no, ada yang plus ya? Ya di mana? Di lantai 4. Ya udah yuk, jalan ke lantai 4 tuh, pakai belangkar yang dorong dong ya kan kita. Habis jalan, udah naik lift tuh saya, masih biasa. Pas saya masuk ke lantai 4 sampai masuk ke ruangan itu, kan kalau orang udah meninggal itu kan ditutupin bang, pakai selimut ya kan, yang itunya. Yang bikin saya kaget pas saya buka nih iniannya, maksudnya buka, saya mau tahu jenis kelaminnya atau apa gitu kan. Saya buka ini, saya langsung kaget di situ. Kaget kenapa? Berarti yang nyamperin saya tadi almarhum, yang nyamperin saya. Wah, ya kaget begitu sontak. Security bilang, kenapa lu? Nggak apa-apa bang. Kenapa? Lu tahu gak? Tadi yang nyuruh gua buat jemput almarhum nih. Ah lu yang bener. Beneran bang. Kalau bicara begini nggak bisa bohongan bang gua ya. Ih beneran dia. Ya udah kita tutupin. Saya izin kan karena kita tahu kan namanya gitu kan. Saya permisi lah, bahasa kita mah bacain doa, udah jalan pindahin nih ke kasur pasien, ke belangkar yang buat dibawa ke kamar jenazah. Udah jalan keluar tuh, masuk lift lah nih kita. Habis masuk ke lift, nah posisi saya itu tuh berhadap-hadapan ini pala di saya. Nah ini saya nih masuk lift dong begini kan, tuh pintu gitu bang.
udah gambar kan. Nah itu security madepnya berhadapan sama saya. Yang nama kalau di lift itu kan stainless sih bang, bisa kita kayak orang ngaca ya kan. Udah saya sambil megang begini belangkarnya ya, nggak ngelihat ke lift itu juga, ke pintu itu yang nggak ngelihat. Udah saya udah posisi pas nih, udah saya santai aja begini. Pas ngelongok ke depan begitu, yang saya sontek kaget, nih bapak ada di samping sama si security itu. Terkesan kayak dia mau menyampaikan sesuatu gitu kan. Saya langsung astagfirullahaladzim, saya bilang dalam hati saya bacaan, kirimin doa juga, udah apaan lagi pak. Kayak dia cuman begitu doang di manggut. Waduh, udah saya nggak berani ngeliat ke situ kan. Ya udah saya nunduk ya. Nah, si security itu bilang, friend, ya bang, lu kalau apa namanya ini jaga sama siapa? Gue lagi sendiri bang, saya kata. Lu seharusnya sama si Agis nih bang. Woi, lu kalau dia ngobrol sini apa? Enggak bang, udah diem aja, berisik kayak begitu doang. Karena masih hawa inian saya bang, hawa dibilang takut ya kan. Gue dilatin begitu depan mata gitu. Nah udah dah. Cuman pas saya ini udah nggak ada, tapi kelihatan lagi dari depan pintu lift. Nah dia di samping saya. Udah tuh, dibilang gue gemeter. Dibilang kalau apa sih sekut ya. Udah bantai terus saya, kita lawan terus rasa takutnya. Udah tuh dorong masuklah nih ke ruang jenazah nih. Udah masuk, saya tutupin. Pak, saya tepung nih, saya ke depan dulu ya pak. Saya mau ngopi dulu, saya kata. Depan deh nih bang. Security balik lagi dong ke posnya. Wah, gue sendiri begini enggak ada nih. Kata gue nggak nyaman nih, nggak nyenyak. Udah saya callin terus teman-teman saya nih bang, nggak ada yang diangkat. Ada satu orang diangkat tuh bang. Habis satu orang diangkat itu langsung, yaudah, gue OTW dah ke rumah sakit gitu. Gue temenin lo, gue juga nggak bisa tidur lah tadi. Yaudah bang, cepetan. Saya duduk nih di depan di kayak sofa panjang begitu, bukan sofa sih, kayak bangku panjang. Duduk begini ngerokok aja. Kurang lebih nggak nyampe setengah jam dia datang kan. Dia datang tuh, dia nggak langsung bilang ada apaan friend, nggak negur gitu. Dia sempet ngeliatin gue. Ya gue taunya gue ngobrol sama orang gitu kan. Ternyata gue bukan orang yang dimaksud kalau kata dia. Loh, ini orang mungkin kalau pengakuan dia nih, lu gue bingung, lu ngobrol sama siapa dari tadi? Gue udah datang, gue ngeliatin lu kan. Tapi lu lihat kayaknya dia ngobrol tapi nggak ada orang. Ini orang ngobrol sama siapa nih? Langsung dia, friend, sampai 2 kali dia bilang tuh. Pas datang, hey, lu ngobrol sama siapa? Kagak bapak mana lu? Saya kata dia gitu kan. Saya langsung tuh kayak orang bengong. Kalau menurut saya sih dia bisa yang lihat begitu kan, ya, menurut saya. Cuman nggak tahu saya aslinya dia seperti apa. Lu langsung bilang, lu habis bawa ini ya, yang plus ya, bawa bapak, kayak botak ya, gitu dia. Lalu kok tahu? Iya, tuh samping lu. Asal udah tuh, lu jangan ngada-ngada. Gue kesini karena ini, gue bilang. Nih, gue nggak tenang nih, gue nggak nyaman. Ya udah, sini ngobrol. Nah, ntar ya, gue ke dalam dulu. Dia ke dalam lah, kamar jenazah itu. Di dalam, lihat tuh, iya bener kan? Iya itu dia maksud gue. Gue tadi habis jemput dia di lantai 4. Kok dia begitu? Maksudnya dia kok? Maksudnya apa? Nongolin begitu ya kan? Kita kan cuma buat ini doang. Ya begitu, namanya kamar jenazah kan. Udah tuh, udah kita urusin. Nah, segala macamnya. Nah, pas hari itu juga itu almarhum dibawa dah tuh, ya dibawa pulang. Hari itu juga anggap pemulasaran di kamar jenazah. Udah pulang, selesai tuh. Nah, saya balik nih ke base camp bang. Di base camp ini nih, saya duduk lagi, ngopi, ngerokok. Tuh di depan pintu orang gitu kan, ruangan lain. Tuh dia sendiri, nongolin dirinya sendiri gitu. Saya iniin, udah sono pulang, mau ngapain lagi? Kan saya udah sebatas ini doang, saya ngebantu, nggak ada lagi. Nah yang saya iniin nggak bisa diartikan itu tuh, dia pengen nyampein sesuatu, tapi saya nggak tahu itu apa. Itu doang tuh di situ tuh saya tuh. Sontak lagi datang teman saya nih yang tadi habis bawa pengantaran. Dibalik cerita-cerita gitu kan. Ya saya bilang saya ceritain yang tadi kronologinya. Nah, dia bilang, ya kalau kamar jenazah emang begini, lu baru berapa bulan ya kan. Ntar dah rasain lagi, kalau emang udah lu terus sini, syukur-syukur kuat. Nah, daripada yang lain kan, kalau gua nih nilai lu ya oke lah kalau buat buat keberanian kayak begitu. Ya nggak gitu juga bro, saya kata.
kan ini soalnya lain ini, antara dua alam ini, kita alam dunia sama alam goib kata gitu. Ya udah rasain aja nanti. Ya udah tuh. Nah dia kelar. Setelah saya ini, karena ruang jenazah itu penuh Bang ya, kan tadi ruang jenazah saya kan satu roll gitu doang, satu panjang. Dia terhalangi cuman bilah tirai yang digeser maju gitu. Udah, nah ini mau dibawa kemana nih? Saya tempatin nih. Saya pindah nih, kebetulan waktu itu ada bayi balita gitu kan yang di situ. Ya udah, karena tempat belangkar itu kan besar gitu, kalau balita mah cukup lah ya. Ya udah, saya diam dulu, saya pindahin nih ke satu kasur sama jenazah ibu-ibu yang dewasa. Karena balita saya izin dulu, Bu, maaf ya Bu, barengan ya sama Dede nih ya. Sian nih tempatnya biar bagi-bagi biar muat. Saya gendong, saya taruh, saya gituin Bang. Nah, kaget lagi, itu sebelah jenazah yang ibu itu, tempat bayi yang saya mau taruh itu, tanpa sadar itu tangan kayak nyenggol saya nih, tangan jenazah nyenggol. Kalau orang udah meninggal kaku Bang, keras gitu. Ini kayak jatuh begini ya, plok gitu. Oh ya, saya pikir ada orang kan, kaget gitu juga. Wah, tangan doang, udah bismillahirrahmanirrahim lah, sambil selawat saya kan bacaan, saya taruh lagi tangannya, jatuh lagi. Waduh, ini nggak ada yang beres nih kata saya nih. Bikin gue nambah sekut nih. Udah taruh tuh bayinya, saya ini lagi taruh, tapi nggak saya lepas nih tangan. Saya taruh situ, saya cuman komunikasi. Saya ingat pesan orang tua, orang meninggal itu tuh bukan jadi abu ataupun jadi kayu, dia tetap cuman beda alam doang. Ya udah Pak, Bapak nanti tunggu kabar dari keluarga buat urusan Bapak. Nah saya cuma bisa bantu buat sempurnain, nanti dapat kabar dari keluarga gitu aja. Udah, saya bacain Fatihah segala macam binnya kan. Udah tuh aman. Dia udah tenang gitu kan. Udah saya keluar dah nih. Ya pas saya udah pindahin bayinya nih, saya bawa dong tuh yang tadi di lantai 4, masukin. Udah, karena cukup ruangnya, udah saya keluar dah nih. Di hari berikutnya tuh saya ngalamin kejadian, kalau buat saya sih mungkin ini yang lebih ekstrim. Kalau buat saya ekstrim. Kenapa? Saya waktu itu pas jaga malam juga kebetulan. Nah, saya jaga berdua ini mah waktu itu. Kita kedatangan jenazah yang tanpa kepala. Kenapa sih tanpa kepala? Saya tanya kan, datang nih. Biasanya kan kalau itu ada petugas ya kan, tugas menghampiri dan tim evakuasi gerata ya kan. Masuk deh tuh ambulan, Bang, ada ini nih Bang, KLL ya. Oh iya Pak, yap. Udah, tapi tunggu ya Bang, ya, organnya lagi dicari. Saya nggak tahu kan organnya apa ya kan, tuh mana udah di kantong kan. Pas saya buka tanpa kepala, udah tuh gemetarannya saya, bukan gemetar sih, ada matian tak takut iya ya kan, cuman harus kita lawan. Ya udah, kita pojokin dulu, minggir. Ya udah, kita data dulu nih, balik ke ruang tulis dah tuh, data namanya siapa ya kan, terus keluarga saya tanya, keluarga gimana Pak? Udah, keluarga udah mengetahui semuanya, identitasnya ini dari almarhum bla bla blanya. Oh ya udah, identitas ada, udah semua segala macam. Pada saat kita mau geser nih ini jenazah dari ruang jenazah itu nih kan, mau ke bagian kayak ini Bang, apa nama sih, lemari pendingin. Ini dari lemari pendingin ini nih udah mulai janggal nih. Janggalnya gimana? Kalau kasur roda itu dorong kan harusnya roda muter bisa Bang, jalan gitu kan. Ini kagak mau muter, tapi kita ini kagak ada apa-apaan. Kok digerakin susah gitu kata saya nih. Ini ada apaan ya? Saya cek nih roda-rodanya ya. Nggak ada apa-apa kata saya nih. Saya dorong lagi, nggak ada apa-apa nih. Waduh, ini janggal nih kata saya nih. Udah ini, cuman saya nggak mau pikir yang macam-macam. Saya cuma bilang, yuk Pak, pindah dulu ya Pak yuk, biar Bapak enakan dikit, nyaman, saya kata gitu Pak. Sambil nanti tim yang lagi evakuasi nih Pak dapat salah satu dari organ tubuh Bapak, saya kata. Udah, saya nggak dorong, saya nggak apa-apa, tiba-tiba itu bergeser sendiri. Seret, lah kok begini nih? Ya udah dah, udah nih saya bawa itu keretanya tuh, kasur dorongnya, lalu pindahin. Pas saya mau pindahin ke lemari pendingin itu tuh, itu lemari nggak bisa dibuka sama sekali. Kenapa nih? Padahal kunci ataupun engsel itu udah kebuka kan, tapi kok keras gitu. Nggak bisa nih. Ya udah, lama saya jalan dulu, coba saya mau ambil inian Bang, kayak congkelan begitu ya kan, buat
kan biasanya kayak lemari kulkas lah. Saya mau tarik keluar gitu, saya balik jalan dulu ambil, ada nih benda dia bukan besi, kayak model kayu buat nyongkel gitu doang, ya kan. Ini kali nih. Nah, belum saya inin bang, belum saya congkel begitu. Saya megang tangan kiri kayak kayu gituan, saya mau inin, pas saya inin kebuka sendiri, dia belum congkel dia udah buka sendiri. Oh, udah nih, karena itu tanpa kepala gitu bang ya, pas datang itu darah udah terus-terusan keluar kan bang, ngalir dari jenazah tersebut. Habis itu mari pendingin udah saya inin, balik saya ke ruang catatan tuh yang tadi petugas datang ataupun tim rescue datang nganterin, kan ada serah terima tuh biasanya, ini kejadian di mana gitu kan bang, saya catat gitu. Nah, sambil saya ngeliat itu keadaan crowded tuh, crowdednya apa, beradu argumen pihak keluarga, karena voksi saya bukan ranahnya saya kan, ya udah saya cuma bilang mohon izin bapak ibu, kalau untuk ini jangan rame di sini ya, silakan di luar aja buat rundingannya. Tanpa rundingan itu akhirnya mungkin si istrinya mungkin tuh langsung ambil keputusan, ya udah langsung aja, nggak usah lama, jangan lama-lama dah, karena di TKP juga lama, ternyata di TKP udah 5 jaman lebih lah gitu kan. Nah tapi belum diketemuin anggota organ tubuhnya. Dia minta bang, ini kalau misalkan kita minta buru-buru langsung dibawa pulang aja gimana? Ya ibu tinggal ini aja, bikin surat apa namanya sih, kayak perjanjian sih bisa gitu pernyataan. Akhirnya udah tuh bikin, singkat cerita bikin nih bang surat pernyataan segala macamnya bla 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 nih. Ya udah sambil kita ketik bikin dah tuh surat pernyataan. Ibu tanda tanganin, udah ada nih kelar hari itu juga. Tapi ditambah lagi juga pencarian tuh masih terus berlangsung mungkin di sana, karena kan saya nggak di TKP, nggak tahu kayak gimana situasinya. Udah saya ngurusin. Nah kebetulan juga karena saya tugas, walaupun saya tugasnya berdua situ kan, yang bawa mobil saya doang. Dia mau pulang kan nih waktu itu, mau ke kampung halaman, ke daerah Jawa waktu itu. Pas udah saya nyiapin kendaraan nih bang, ambulan, mau pengiriman almarhum, masukin dah nih bang, mau masukin. Terus ini kan mobil posisinya kan belum ada bensin, ada cuman belum cukup lah buat kesana. Saya rencanakan buat sama yang ini yang connect saya nih, rencana jalan berdua. Pas udah iniin tuh nggak nyala tuh bang mobil. Biasanya kan kalau mobil itu kan kalau kita starter bunyi sing gitu kan, ini enggak, sing kok nggak nyala ini kata saya nih, rotator juga nggak nyala kan, apa nih ya. Saya mikir nih enggak, wah kayak ada yang janggal lagi nih, apa ini ya. Nggak lama periksa set nyala dah tuh, hidup. Saya bunyiin hidup, tapi sirine rotator belum hidup bang. Udah keluar dah tuh. Nah yang jaga kan tadi kan kita berdua tuh di kamar jenazah, kita berdua, saya yang bisa nyopir dan satu yang enggak. Nah akhirnya kepala yayasan itu dia nyuruh saya buat yang bawa jenazah nih, ambulan. Terus kepala yayasan saya backup saya di kamar jenazah. Saya cerita saya jalan mau ke Randa nih, mau jenazah udah dalam mobil ambulan. Saya jalan keluar dari rumah sakit, posisi mau isi bensin, terus juga saya masih ingat rotator ataupun sirine itu tuh belum nyala tuh. Saya jalan tadi masuk pom bensin, terus antri dong nih. Ternyata akhirnya kita disuruh duluan dah tuh, antri suruh duluan. Ya udah kita duluan masuk, matiin mesin. Terus karena mobil itu kan biasanya ada yang dari manual ini kan bang, apa pintu tuh buat buka pintu bensin. Kalau kita masih manual pakai kunci dah. Ini pakai kunci nggak bisa saya nih bang. Kok nggak bisa nih si bensin nih? Apa nih ya? Wah tetap saya paksa gitu kan, saya usahain biar bisa kebuka, biar saya isi bensin. Nggak bisa. Posisi dalam mobil itu almarhum nih sama istrinya bang. Nah saya jajal nggak bisa. Nah saya karena mau ke perjalanan jauh ke Jawa bang ya, butuh etol dong. Saya cek pas etol saya kan berkurang, itu dia connect saya suruh isi ke Alfamart. Connect tuh isi sambil saya coba buat buka bensin, nggak bisa nih. Aduh gimana nih, sedangkan gak enak dong sama yang belakang antri. Waduh pak, kenapa nggak bisa pak, kata petugas bensin. Nggak tahu nih nggak bisa pak, mohon izin pak, bisa nggak pak, bapak geser dulu pak. Oh yaudah dah geser nih. Saya coba lagi, itu nggak bisa bang mesin. Waduh mesin nggak nyala, kenapa nih ya. Akhirnya didorong lah nih, rame-rame didorong. Nah connect saya datang, kenapa bang nggak bisa bensinnya? Gimana nggak bisa, orang normal aja sih. Ini kenapa lagi nggak bisa nyala? Nggak tahu dah. Waduh bikin kerjaan ya. Udah dorong lah nih bang, minggir. Coba saya utak-utik lagi, nggak bisa juga nih. Coba bang sini bang. Saya udah kepegelan ya kan, pegel banget gue nih. Bu, izin ya bu, saya ngerokok dulu di luar pom bensin. Kalau pom bensin nggak boleh bang ya.
sambil mobil saya pinggirin, connect saya nyoba-nyoba tuh, nyoba-coba nggak bisa juga bang. Aduh, ya coba-coba ini dia nih, akhirnya taruh lagi nih kunci ya bagi dia. Saya ngerokok depan. Nah, apa ya bang ya nggak tahu deh bang. Tapi kayak model kalau ada kunci kan berarti ada penghubung bang dari tempat kunci buat buka itunya locknya. Nggak tahu nih saya nih, ini gue lagi mikir nih kenapa nih aneh orang. Terus juga rotator nggak nyala, itu dia bang. Singkat cerita, saya lagi ngobrol sama connect saya nih di depan pom bensin sambil ngerokok. Tuh seolah-olah tuh bukan seolah-olah, malah kayak ada tanda kayak kita dipanggil sama ibunya nih. Itu lampu nyala sendiri bang. Itu. Loh, kok nyala? Saya bilang, mesin kan nggak hidup. Nah, saya pikir connect saya nih pas nyalain itu sambil nyalain lampu. Dia bilang, lu nyalain lampu? Gimana nyalain lampu sih? Kagak, ibunya kali. Oh, kita panggil kali sama ibunya. Saya paranin tuh ibunya. Ya bu, kenapa bu? Enggak mas. Loh, ibu nggak manggil saya? Kagak. Saya pikir ibu nyalain lampu. Oh enggak nyalain lampu saya. Lah, ini nyala lampu sendiri, mesin belum hidup bang. Saya coba, hidup lagi. Udah, jajal tempatin, bisa, udah dong, mundur sini. Pas isi bensin, posisi full nih, udah nyalain, sirine udah hidup nih, udah selesai kan. Saya mau jalan, saya nggak langsung keluar pom bensin. Saya mau jalan, saya minggir dulu nih, udah nyalain coba sirine. Bisa bang, tanpa nyalain tuh, bisa, itu langsung wing gitu bang. Saya kaget di situ, itu langsung bunyi sontak, sirine nyala sendiri tuh bang. Tadi nggak mau nyala, apa lu lupa kali standbyin posisinya? Kagak, gua udah inin bang, udah matiin kok, ini nyala. Ya udah, alhamdulillah, udah belum jalan belum apa, tiba-tiba nih saya kayak apa ya, kita ngobrol bang. Kalau menurut connect saya mah, saya bingung ya ngobrol sama siapa gitu kan. Gua diajak ngobrol enggak kalau connect. Oh iya Pak, tolong di ini almarhum nih bilang kayak ngasih tahu itu pala jenazahnya ada di peron nggak jauh, ada kurang lebih sekitar 100-200 meter, ada pohon gede sama pot gede gitu kan. Belakang pot itu ada kayak pos, nggak tahu itu pos ARW atau pos Hansip atau apalah, nggak tahu. Nah langsung itu, oh di situ Pak gitu kan. Nah itu saya diinin, weh bang lu ngapain? Astagfirullahaladzim ya kan. Langsung tuh nggak lama saya ini nih petugas yang di situ, karena kan saya kalau pada saat yang pas pelaporan itu minta dong nomor telepon dari petugas yang bawa evakuasi. Telepon, nah petugas polisian juga saya ini telepon, Pak, mohon entah Bapak percaya atau enggak, ini saya dapat informasi pala ada di sekitar radius 200 atau 100 meter deh Pak dari kejadian. Itu ada pot bunga gede, pohon, terus di belakang pohon itu ada pos Hansip atau pos RW dah. Nah ini ada di belakangnya Pak. Sampean tahu dari mana? Saya nggak tahu Pak, intinya Bapak coba cari situ, saya dapat informasi kayak gitu. Nah coba dicari dulu, telusurin Pak. Kalau emang ada, alhamdulillah saya bilang. Terus mati handphone, saya ngobrol nih, balik nih, udah nelfon petugas dong, akhirnya telepon, Bu, nih tunggu dulu ya, saya udah telepon tadi yang di rescue bagian evakuasi. Mudah-mudahan Bu, percaya nggak percaya ya, mudah-mudahan Bapak udah info ke saya, ngasih gambaran nih secara kalau dibilang apa ya, suara angin lah, kayak ada yang bisikin, tapi bukan suara angin, itu jelas-jelas saya ngobrol kayak begitu bang. Udah tuh jalan, pas mau masuk lagi mobil, saya dapat telepon dari itu polisi, Mas sampai di mana? Udah di dalam mobil Pak, tinggal mau jalan dulu, balik sini Mas. Ada apaan Pak? Ini yang tadi sampai ngomong, ada, ternyata udah ditemuin palanya. Langsung saya bilang lagi ibunya, Bu, alhamdulillah Bu, pala anggota tubuh Bapak udah ada balik, udah ditemuin. Itu entah ibu yang merasa takut atau gimana, udah campur aduk, dia nangis aja ini nih. Udah akhirnya saya balik tanpa sadarin tuh tadinya itu nggak bisa nyala seperti apa-apanya, kembali normal semua. Menurut saya ya mungkin almarhum nih udah ngasih info nih Pak, letak keberadaannya yang tadi kita bilang. Ya beliau tuh wafat bukan berarti udah nggak bisa komunikasi. Beliau mungkin udah ngasih info saya infoin lagi ke petugas yang di TKP. Nah, saya langsung nih samperin ibu nih, kan lewat pintu samping mobil kan ada tuh yang belakangnya bisa buka. Sambil saya usap,
ini nih pundak bapak nih di bagian sebelah kiri kan, karena posisinya tuh kalau dari sopir, saya sopir, nah belakang itu sebelah kiri, saya usap tangan sebelah kirinya. Pak, makasih ya Pak udah nuntun saya informasi, kasih info di mana letak keberadaan anggota tubuh kepala bapak itu tuh. Nah, sebelum saya pamit ini juga bilang sama ibunya, Bu, sebelum kita jalan Bu ke TKP, kita doa dulu sama bapak nih Bu ya, biar semuanya berjalan lancar. Udah tuh, saya doa, saya izin, udah saya doa, udah Pak, makasih Pak, minta doanya Pak ya, biar kita perjalanan lancar ya Pak. Udah, jalan tuh ke TKP, agar TKP bener ditemuin ternyata. Karena itu petugas apa ya, nggak berani mungkin ya Bang ya, jadi saya nih yang turun nih, saya turun ambil comot nih, ya mohon maaf, saya pegang tuh dari rambutnya tuh kan, rambut udah saya iniin. Sebelum saya buat langsung ngantar ke kamar jenazah, sebelum saya antar ke rumah jenazah tersebut, saya balik dulu ke rumah sakit lagi, karena kan yang udah diinin kan bersihkan anggota tubuh doang, tapi kepala belum. Akhirnya balik, saya dari situ saya langsung udah selesai nih, serahin nih sama yang pemusyarat, cuci, mandiin, langsung bawa ke sana, ya nggak ada hambatan apa-apa sih, alhamdulillah begitu. Jalan di sana tuh, pas jenazah itu udah lengkap, udah ini saya bawa jalan. Nah, si keluarga ini taruh Bang, cat udah. Berarti ya udah kalau kayak Enggak, bukan si bapaknya nih. gitu. Iya Pak. Oke, lanjut. Baru ya, saya izin dulu ya Kak. Izin dulu ya Kak. Setelah organ tubuhnya itu udah lengkap, ya kan, langsunglah kita kan jalan tuh sampai di rumah duka. Alhamdulillahnya berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun, dan bisa almarhum tersebut dikebumikan Bang. Yang namanya kita nganter dari Jakarta ke daerah kan gitu kan, diinin tuh Bang, pas mau pulang izin pamit segala macamnya, kita mau dibawa-bawain apa-apa tuh kita bukan nggak mau sih, ya artinya kita juga mau juga, cuman ya karena dia lagi berduka, udahlah kita sebatas kita bantu sempurnain almarhum ini sebagaimana mestinya biar bisa cepat dimakamkan. Itu sih Bang yang kemarin saya rasain tuh pengalaman mistiknya. Oke.